Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mustafa bin Hafiz, channels that provide entertainment and useful knowledge. So, pantangin terus, jangan lupa like, comment, and share terus ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu mendapatkan kebarokahan dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat menuntut ilmu, belajar, menghafal, serta berpuasa pada pagi hari ini. Bagi kalian yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan segera serta Allah jadikan sakitnya kita sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu unit 14. Unit 14. The students speak English in international schools. Itu nanti bisa dilihat sama kalian di buku kalian masing-masing ya. Nanti halaman 104. You will learn present perfect types of schools in Jakarta. Di unit 14 ini kalian akan mempelajari yaitu tipe sekolah di Jakarta gitu ya, sama present verb-nya ya. Present verb jadi kurang nih dia nih buku. Seharusnya ada present tense verbs gitu ya. Maksudnya apa present verb? Present verb ini yaitu jenis tenses yang menggunakan kata kerja ya. Tensesnya present. Present apa? Present tense itu yang sedang dilakukan pada masa sekarang. Nah, itu penggunaannya. Nah, nanti lebih detailnya nanti ada tahapannya ya. Oke. Getting start. Observe the picture. Perhatikan gambar ya, amati gambar. Situ ada dua anak dan dua ibu ya. Where do you study, Jenny? Di mana kamu belajar, Jenny? I study at Unity International School. Saya belajar di Unity International School. Oh, nice. Do you speak English at school? Oh, bagus. Apakah kamu berbicara bahasa Inggris di sekolah? Yes, I do. Ya, saya bisa. Gitu ya. Ini tanya Jenny dan nggak tahu nih siapa namanya. Yang ibunya bertanya ya. Ya kita namain siapalah, Nina atau siapa gitu ya. Oke, text 1. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah guru kamu. I borrow books in the library. Nah, lihat, look at the picture number 1. Lihat gambar nomor 1 ya, itu ada suasananya banyak buku-buku dan tumpukan, dan ada anak yang memegang buku tuh.
I borrow books in the library. Saya meminjam buku-buku. Ingat ya, kalau ada S-nya itu di kata bendanya berarti banyak bukunya. Saya meminjam buku-buku di perpustakaan. Number 2. She uses the toilet in the restroom. Dia menggunakan toilet untuk kamar kecil atau untuk membuang buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Number 3. She observed scientific experiments in the laboratory. Dia melakukan pengamatan ilmiah atau percobaan ilmiah in the laboratory, di laboratorium. Nah, terlihat itu seorang anak sedang menggunakan mikroskop. Nah, gitu ya. Number 4. They park bicycles in the parking lot. They park bicycles in the parking lot. Mereka memarkirkan sepedanya di tempat parkir. Nah, itu ada lambang P ya. P pasti kalian tahu ya, Nak ya. Nah, itu ada gambar P, berarti dia tempat parkir. Number 5. We study English in the classroom. Kami belajar bahasa Inggris di kelas. Number 6. Ines and Alia eat cookies in the cafeteria. Ines dan Alia makan cookies. Cookies apa? Cookies artinya semacam kue kering gitu ya. Ya, kue lah maksudnya. Ines dan Alia memakan kue di kantin gitu ya. Karena kalau buku tahun lalu makanya kantin bukan kafetaria. Tapi karena ini berbeda buku, jadi berubah ya. Jadi makanya kafetaria. Baiklah, sama aja ya. Intinya kantin gitu, tempat jajan. Okay, next. Let's study. The word borrow, uses, observe, park, studies, and eat are present tense verb. Pada kata borrow, uses, observe, park, studies, and eat adalah merupakan present tense verb ya. Nah, ini ribet amat namanya, present tense verb. Kata kerja sekarang gitu maksudnya ya. Nah, ini biasanya kalau di tenses simple present begitu ya. Nah, dikenalnya ya. Apa simple present atau present tense verb? Itu kata kerja yang digunakan sekarang gitu ya. Present tense verbs are used to tell routines. Present tense verb, kata kerja sekarang, digunakan untuk mengucapkan atau menceritakan atau menggambarkan rutinitas. A present tense verb can also be formed by adding. Sebuah kata kerja sekarang bisa digunakan dengan menambahkan dia tambahin s, es atau yes or without ya. Nah, ini langsung kita lihat contohnya, tabelnya ya. Perhatikan tabel ya. Di situ ada subject, verb, object. Nah, subject itu apa? Subject itu orangnya. Jadi subjek lebih spesifiknya yaitu merupakan bentuk pelaku ataupun penyebab dari suatu hal yang terjadi ya. Subjek banyak kita jumpai dalam sebuah kalimat.
seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, kalau di bahasa Inggris subjek yang kita kenal yaitu yang kita hafal ya, yang waktu semester 1 yaitu she, he, it, they, we, I, you. Nah, itu subjek ya, sebagaimana di buku kalian I-nya dulu ya. I, you, he, she, they, we, Alia, and Riri. Nah, itu karena contoh yang udah digunakan ya. Nah, dulu Pak Mustafa waktu belajar itu diajarin sama guru Pak Mustafa waktu SMP. Subjek itu si, he, it, they, we, I, you, biar kita gampang ngafalnya begitu. Jadi si, he, it, nah itu dia sama, they, we, sama I-nya beda sama you, nah beda juga begitu dia misahinnya, makanya dipisah si, he, it, they, we, I, you. Oke, paham ya kalian ya. Langsung subjek, verb sama objek ya. Verb ini kata kerja, objek keterangan ya. Apa tuh keterangannya yang dipinjamnya nanti gitu ya. Nah, harus lengkap nih. Kalau dalam bahasa Indonesia SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, objeknya itu objek itu keterangan dari apa nih yang hendak dipinjam atau apa yang hendak dilakukan begitu oleh si subjek ini. Oke. Subjek kita baca ya yang tadi ya. I borrow a book in the library. Ini sama terus kalian bisa baca ya. Nah, itu merupakan contoh sebuah kalimat lengkap ya. Kalimat tidak dikatakan lengkap ketika tidak ada subjek, verb, dan objek. Nah, ini rules for adding. Ini ada penambahan tuh ya. Di atas itu kita lihat kenapa ada yang borrows, ada yang borrow doang gitu ya. Nah, itu kalau ada penambahan di kata kerjanya, nah berarti itu ada yang waktu kita udah belajar ya, tapi ini lebih dispesifikin lagi nih. Kita baca ya. Number 1, verbs ending in the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, sampai selesai, and add the suffix S. Nah, itu kita lihat. Kata kerja yang diakhiri dengan A, B, C. Nah, itu konsonan ya kalau bahasanya gitu. Konsonan itu nah seharusnya bukan konsonan, dia nggak terbagi konsonan sama vokal ya. Kalau konsonan kan yang vokal itu A, I, U, E, O. Nah, ini enggak ya. Waktu Pak Mustafa pernah belajar gitu konsonan dan vokal. Ternyata di sini nggak di konsonan dan vokal nih. Berarti ada, karena dari buku kita ikutin aja ya. Insya Allah sih juga benar gitu. Di sini ada A, B, C terus sampai, nah yang nggak ada apa? Yang nggak ada CH. Nah, itu beda-beda nanti. Nah, itu ketika ada diakhiri dengan huruf yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, T, U, V, W, dan Y, itu harus ditambahkan dengan S belakangnya. Contohnya borrow belakangnya W. Nah, itu yang ditambahin S. Nggak semuanya ditambahin S ya. Ketika apa? Ketika hurufnya si, he, it. Nah, itu yang tadi Pak Mustafa bilangin. Hanya berlaku buat si, he, it. Karena kalau kata ganti yang D itu sudah mewakili ya. Karena apa? D itu mereka lebih dari satu
we juga. Nah, gitu ya. Kalau yang kata ganti dia gitu ya. Dan saya tidak berlaku ya, nggak ditambahin s. Nah, berarti simpelnya itu yang she, he, it, nah itu ditambahin s ketika belakangnya tertera tadi a, b, c terus sampai y ya. Yang hilang apa? Yang hilang s, o, nah itu hilang, sama z, x sama z ya. Nah, itu ketika number two verbs ending in the letter ch, o, s, sh, x dan z ya. Nah, itu ketika diakhiri dengan kalimatnya diakhiri dengan huruf ch, o, s, sh, x dan z. Nah, ini harus diingat ya. Nah, itu diakhiri dan ditambah maksudnya at the suffix itu ditambah belakangnya yaitu es gitu ya. Nah, contohnya apanya? Teach. Teach itu kan akhirnya ch. Nah, ch ini berarti harus ditambahin es. Nah, begitu ya. Nah, teaches. Jadi teaches atau teach jadi teaches. Goes. Tuh yang tadinya go jadi goes. Kalau bentuk simple presentnya ya, atau kata kerja sekarang. Nanti soalnya beda lagi. Ketika dia posisinya bentuk lampau atau bentuk itu beda. Nah, tapi ini kita sekarang berbicara tentang kata kerja sekarang. Nah, gitu. Jadi kata kerjanya itu ditambah es. Nah, gitu ditambah es ya. Kalau yang diakhiri dengan ch, o, s, sh, x dan z. Berarti kalian yang nggak usah ngapalin yang banyaknya, kalian ngapalin yang sedikitnya. Yang kalau diakhiri ch, o, s, sh, x sama z, oh berarti tambahin es, sisanya s. Nah, gitu. Oke, sekarang yang nomor 3 ya. Number 3, verbs that end with the letter y and are preceded by consonant. The suffix y in change to es. Nah, gitu ya. Kata kerja itu dan dengan apa? Yang ditulis di akhirnya itu y ya. Kata kerja yang diakhiri dengan y konsonan gitu ya, biasa disebut konsonan. Yang tadi Pak Mustafa bilang konsonan itu yang di luar dari a, i, u, e, o. Nah, kalau vokal kan a, i, u, e, o. Nah, kemudian kalau yang diakhiri dengan y itu harus berubah ya. Dia berubah menjadi i, e, s gitu ya tulisannya. Oke, kita bisa ngelihat contohnya. Study. Nah, belakangnya y. Dia jadi berubah studies. Gitu ya. Study. Terus replies, nah gitu ya. Itu yang konsonan ya. Insya Allah paham ya. Terus ketika ada pertanyaan, kan yang diakhiri dengan y, Pak Mustafa tadi katanya harus berubah menjadi is. Kenapa play tadi di atas jadi plays, nggak play yes ya, tulisannya gitu. Nah, beda. Nah, lihat keterangannya yang ketiga. Kata kerja yang apa? Yang diakhiri y dan huruf sebelumnya itu dia itu spesifiknya gitu ya. Huruf vokal. Nah, huruf konsonan. Kalau yang huruf sebelum y-nya itu vokal atau a
A, I, U, E, O, nah itu dia tidak berubah. Tapi ketika huruf sebelumnya konsonan atau di luar A, I, U, E, O, nah ingat ya, kalau vokal A, I, U, E, O, kalau konsonan di luar A, I, U, E, O. Nah, kita lihat, jadi tuh yang tadinya study, nah itu studies. Nah, kalau play pertama nggak plays, karena play sebelum huruf Y itu dia hurufnya huruf A. Nah, A itu termasuk huruf vokal. Nah, berarti nggak berubah. Oke. Insyaallah paham ya. Terus nomor 4. Number 4. If the verbs begin with auxiliary verbs, they do not get the additional S, ES, IES examples. Must, try, can speak. Oke, nomor 4 perhatikan ya. Jika kata kerja dimulai dengan auxiliary verbs, kata kerja bantu, mereka tidak mendapatkan tambahan dari S, ES, IES. Nah, itu ya, tidak mendapat kata kerja tambahan ya. Ketika dimulai dengan kata kerja bantu. Contohnya, must try, can speak. Nah, itu ya. Dia tidak mendapat tambahan. Karena apa? Dimulai dengan kata kerja bantu. Gitu. Semoga bisa dipahamin ya, insya Allah bisa lah. Nah, ini buat text 2, text 3 dia boleh dikerjain yang tadi ya. Ini dengan mengikuti contoh tadi ya. Itu contohnya penambahan S atau ES ya di kata kerja ya. Oke. Dan di ketiga juga kalian tinggal menggunakan kata kerja yang udah ada di dalam kurung, tinggal dia berubah jadi bertambah S atau ES atau IES, berubah atau berubah menjadi IES ya. Oke, begitu yang tadi udah teorinya ada di ada di halaman 105 ya, kalian bisa pahami dengan baik-baik. Insya Allah bisa ya. Oke, selanjutnya text 4. Your teacher will ask about activities in the following school areas. Then you will answer. See the example. Nah, ini ketika mungkin lebih pastinya ketika di sekolah ya, ada gurunya ya, dan di sini ada Pak Mustafa. Jadi guru kamu akan bertanya tentang aktivitas sekolah di aktivitas yang kamu ikuti di area sekolah ya. Kemudian kamu bisa bertanya melihat seperti contoh ya. Nah, itu contohnya ada seorang guru tuh. What do you do in the library? Apa yang kamu lakukan di perpustakaan? I borrow books. Saya meminjam buku-buku. Nah, itu kalau kalian minjamnya banyak gitu, buku-buku. Nah, itu kalian bisa membuat sebuah kalimat ya. Tapi mungkin kalau seandainya kalian pengen nulis nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini lebih ke praktek ya sebenarnya ya, begitu. Tapi ada baiknya ya ditulislah seperti di atas boleh ya, sesuai gambar aja, gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu sampai gambar 6 ya. Oke, di teks 5 juga kalian melengkapi kalimat yang kosong dengan tenses kata kerja sekarang yang benar ya, present tense verb. Nah, itu ada cooks, observe, conduct, joke, play, study. Nah, itu kalian bisa sesuai gambar ya, bisa insya Allah ya.
Nah, selanjutnya teks 6, teks 7, dan teks 8 kalian bisa menambah kosakata kalian dan gunakan kamus kalian atau bertanya dengan orang rumah ya, praktisnya begitu ya. Tapi ada alangkah baiknya ketika kalian memang yang Pak Mustafa bilang harus punya kamus ya, biar mencari kosakata sendiri, biar apa, biar tahu menggunakan kamusnya ya. Oke. Nah, ini hanya baca dan mengartikan terus mengerjakan teks 7 sampai 8. Dan selanjutnya yang 112 jangan dikerjakan dulu ya, 111 dan 112. Kalian juga hanya mengerjakan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Oke, kita sudah di penghujung pelajaran. Semoga apa yang tadi kalian simak dari pembelajaran bahasa Inggris unit 14, semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke. Semangat terus buat kalian belajarnya. Kurang lebihnya Pak Mustafa mohon maaf apabila suaranya terputus-putus ya, karena dari kemarin jaringan lagi kurang bagus nih ya. Oke, baik. Cukup Pak Mustafa rasa kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.